sebuah perumahan di Kampung Baru terdapat satu keluarga kaya raya. Sang ayah adalah bos batubara, namun beliau sakit-sakitan. Sang bos batubara memiliki dua anak, Purbasari dan Purbararang. Purbasari adalah anak yang baik hati dan selalu merawat ayahnya. Sedangkan Purbararang mengincar kekayaan ayahnya. Ayah, kamu harus makan yang banyak untuk menjaga kesehatanmu. Baik anakku, paham untukmu. Cih, setiap hari kerjaan hanya ngeliat ayah. Dasar tukang cari muka. Purbararang yang melihat hal itu hanya bisa tersenyum sinis dan menggerutu. Kegiatan ini terus-menerus terulang setiap harinya, dan seiring waktu, ayahanda makin memburuk kondisinya. Ada apa ayahku? Tidak ada apa-apa bersama. Ayah, fisikmu sekarang menunjukkan bahwa kau sangat lemah. Mungkin karena sepertinya kondisi ayah sudah semakin melemah. Udahlah, dia itu masih sehat, nggak usah dimanja. Kasih aja obat, kan juga sembuh sendiri. Kenapa mulutmu sangat kejam, Purbararang? Emangnya kenapa? Nyatanya nggak seperti itu kan? Cukup. Ayah tidak ingin kita keributan di sini. Ayah hanya ingin damaian. Mendengar hal itu, Purbararang pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara Purbasari tetap di kamar merawat ayahnya. Beberapa hari setelahnya, rumah mereka kedatangan seseorang. Dia adalah pengacara yang dipercaya oleh ayahanda. Bagaimana ini Pak? Sepertinya kita harus segera membuat surat wasiat dilihat dari kondisi Bapak. Sudah setua itukah saya? Bukan gitu Pak, ini demi keselamatan perusahaan Bapak juga. Ya, kamu benar. Tapi sebenarnya sudah memilih siapa yang kamu dibawa saya. Wah, siapa yang orangnya Pak? Kamu. Enggak lah, gua gengsi. Kamu masih muda, tapi umur kamu jelek. Sebenarnya, saya sudah memilih Purbasari untuk menjadi penerus saya. Tapi, saya sedikit khawatir. Dengan Purbararang. Kenapa Bapak bisa berpikiran seperti itu? Asalkan kamu tahu saja, mereka sedari kecil tidak mengaku. Yang Purbararang itu boros. Oh, jadi karena itu ya Bapak milih Purbasari. Iya, betul. Dan saya yakin kalau Purbasari yang memimpin perusahaan akan jalan dengan lancar. Ketika ayahanda dan pengacara berbicara, rupanya Purbararang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka dari awal. Dia geram dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, ia menelepon suaminya untuk mengantarnya ke dukun. Di mana kamu? Sini kamu sekarang. Udah cepet, kalau aku ngambek. Apa sih? Kenapa sih tiba-tiba? Ayahanda tuh benar-benar keterlaluan. Masa dia pengen memberikan semua hartanya ke Purbasari? Hah? Semua harta warisan ke Bu Basari? Terus gimana kita mau jajan nanti? Kenapa malah mikirin jajan sih? Orang lagi pusing juga mikirin harta warisan. Pokoknya aku nggak terima, aku mau. Kita harus cari solusinya sekarang. Ya, ngapain? Kamu ke dukun? Hah? Nih duku? Dukun, woi! Dukun! Terus ngapain? Ya, ngapain gitu biar berubah suara warisannya? Mari kita coba. Lalu Purbararang dan suaminya datang ke rumah dukun yang terkenal. Masa enggak sih? Kan kamu ngikutin Google Map. Ya kalau di Google Maps sih benar. Ya udahlah, cek aja dulu. Ih, Walaupun terdaftar di Google Map, rumah dukun ini tidaklah terlihat layak. Permisi. ada orang nggak sih? Bener nggak sih ini tempatnya? Ya sabar, Ge, kalem. Tak lama, keluarlah sesosok perempuan dari rumah tersebut. Ada perlu apa ya kalian kesini? Anda beneran dukun kan? Maaf, saya sudah pensiun, sudah lama tidak ada pelanggan buat saya miskin. Saya sudah melas, silahkan pergi.
Ya memangnya kami sini nggak mau ngasih duit apa? Saya yakin jumlahnya tidak sebanding. Saya bayar 10 juta. Hah? Dari mana uang 10 juta itu? Kamu nggak tahu siapa aku? Aku ini anak dari bos batubara Pak Yanto. Aku anak pertamanya Purbalara. Ah, jadi kamu anaknya Pak Yanto. Saya tahu Pak Yanto. Dia adalah orang yang Mabuk mengenanya. Jadi kamu kesini mau ngapain? Nggak disuruh masuk dulu tamu. Oh, ya. Ayo masuk. Kemudian, Purbararang dan suaminya masuk ke dalam rumah dukun tersebut. Saya mau ayah saya cepat mati. Seriusan? Lah, emangnya tuh kan tujuan kita sini. Mau gimana lagi tuh harta urusan ayah? Oke, tapi 10 juta nggak cukup. Mau berapa sih emangnya? Harga rumah sekarang berapa emangnya? 500 juta dapat kok. Oke, 600 juta. Bagus, mahal itu ya. Tapi DP dulu nggak apa kali ya. Soalnya uang warisannya belum cair. DP rumah sekarang emangnya berapa? 70 juta bisa bos. Astaga, diem sih sama. 70 juta. Tuh kan, kita diem gak sih kamu? Emang dari tadi nggak ada gunanya banget. Iya dia kan. Ya udah, terusin aja. Nambah nih nanti DP. Dengan DP 70 juta, saya bisa nanti kemauan kalian. Santet level psikopat pun bisa. Kalau 70 juta bisa, kenapa harus 600 sih? Lah ngatur. Ya udah. Akhirnya, Purbararang, suami Purbararang dan dukun menyetujui kesepakatan dan membuat rencana. Di sisi lain, pengacara sedang menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan untuk warisan. Tak lama kemudian, ia pun duduk hingga akhirnya ia tertidur. Saat tertidur, sang dewa pun datang dalam mimpi pengacara. Wahai anak muda, suatu saat salah satu klienmu akan mengalami kemenangan. Lah, apa nih? Mimpi ya gua? Siapa coba kliennya? Kan klien gua banyak. Tenang, tenang anak muda. Akan kuberi kau petunjuk. Perkara tersebut akan terjadi pada bulan buruk. Masih mimpi ya gua? Apa sih? Ini siapa sih? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Pikirkan saja petunjuk yang baru saja kuberikan. Lalu pengacara pun terbangun dari mimpinya. Pengacara nampak kebingungan, terlebih mengenai bulan buruk. Apa coba bulan buruh? Bulan Mei bukan sih? Sekarang kan bulan 4. Berarti bulan depan dong ya? Di sisi lain, guna-guna yang dukun berikan kepada Ayahanda sudah mulai bekerja. Dan penglihatan Ayahanda pun lambat laun semakin memudar. Ini Pak surat-suratnya. Hai, terima kasih. Ya, sudah bagus. Bisa tolong panggilkan Purbasari. Iya Pak. Bentar ya. Pengacara pun pergi untuk memanggil Purbasari. Purbasari. Namun, ia malah bertemu Purbararang dan suaminya. Udah diam. Udah, kamu tuh diem aja. Gila, Purbasari bukan semua warisan. Bisa-bisanya Purbasari dengan semua tahun ya. Itu kan perintah ayah, aku cuma ngikut aja. Udah tutup mulut ya, kamu tuh gak ada hak. Ikut aja. Kemudian suami Purbararang menarik paksa tangan pengacara dan hendak menyekapnya ke sebuah tempat. Sementara Purbararang mulai beraksi dan berpura-pura menjadi Purbasari. Ada apa ya? Purbararang, oke itu nak. Lalu Purbararang pun
memperlembut suaranya. Ini aku Ayah, Purbasari. Purbasari, anakku. Jadi begini nak, sebenarnya ayah telah membuatkan surat wasiat untukmu dan sekarang sedang ada pada pengacara. Temuilah dia besok dan jangan lupa ajak Purbararang ya. Baik Ayah. Bagus nak, sekarang tolong tinggalkan ayah sendiri. Ayah ingin istirahat. Istirahat yang tenang Ayah. Purbararang pun meninggalkan ayahanda sambil tertawa kecil. Lepasin! Apa sih? Lepasin! Lepasin! Lepas! Ih. Kurang lama, udah bentor sama saya. Ya maaf. Seriusan ini mau diapain sih? Udah masukkan ke sana. Dukun pun merapal mantranya untuk mengunci gubuk tersebut. Apa nggak digembok aja? Sayang duitnya kalian biar mahal-mahal, tapi cuma dapat satu mantra aja. Oh, jadi ini rencana kalian. Dasar manusia rendahan. Kalian gak bakal bisa dapat harta Purbasari. Ada mantra yang bisa nutupin mulut nggak sih? Ada. Masih berisik dong. Dukun pun menggunakan mantranya lagi untuk membuat pengacara tertidur. Purbasari melihat Purbararang keluar dari kamar ayahanda. Ada apa kamu dari kamar Ayah? Bukan urusan kamu. Kamu tidak melakukan sesuatu yang buruk kan? Untuk apa aku ngelakuin hal kayak gitu sama Ayah? Udah Ayah istirahat, langsung masuk. Lalu Purbararang mengubah semua nama Purbasari menjadi nama Purbararang. Keesokan harinya, Purbasari memeriksa keadaan ayahanda. Namun tiba-tiba Ayah, ini aku bawakan mie. Ayah? Ayah? Ayah, kenapa Ayah? Tolong! Tolong! Ada apa Purbasari? Ayah! Ayah kejang-kejang! Anjir, hah? Enggak apa-apa. Terus kita harus gimana? Enggak tahu, aku nggak tahu apa-apa. Purbasari dan Purbararang pun memanggil dokter pribadi untuk memeriksa keadaan ayahanda. Sayangnya, keadaan ayahanda sudah tidak dapat diselamatkan. Akhirnya, tibalah hari pembacaan warisan. Duh, pengacara di mana ya? Seharusnya dia sudah datang. Nampaknya dia tidak akan datang nih. Iya, sebenarnya dia tuh nggak datang. Ini surat-suratnya di tangan aku semua. Loh, kok gitu? Mau disekat? Hah? Enggak. Udah, biar cepat langsung aku bacain aja ya. Kamu diem aja. Jadi di sini tertulis kalau aku yang bakal gantiin ayah dan nerima semua harta warisan ayah. Segar. Boleh aku lihat suratnya? Kenapa? Kamu nggak terima? Lihat sendiri aja pakai mata kamu. Purbasari melihat surat tersebut. Ia pun merasa curiga. Namun apa daya, ia memilih tetap pasrah. Karena semuanya udah milik aku mau kamu keluar dari rumah ini. Aku mau kamu angkat kaki kamu dari sini, karena aku udah gak peduli sama kamu lagi. Nggak dengar tak? Cepatlah pergi. Pergi deh. Purbasari yang mendengar itu pun keluar sambil menangis tersegukan. Ia pun tetap berjalan walaupun tak ada arah tujuan. Rupanya di kejauhan tampak sesosok kuproy yang sedang mengamati kejadian tersebut. Tanpa diduga-duga, Purbasari yang hanya bingung berjalan tanpa arah tak sengaja bertabrakan dengan kuproy. Aduh, maaf, sini aku bantu. Ya, Tiba cinta datang kepadaku. Kamu anaknya sang bos batu bara itu ya?
Iya, kok kamu tahu? Aku sering lihat kamu keluar dari rumah tersebut. Bisa saja aku pembantunya bukan anaknya. Masa sih orang cantik kamu gini pembantu? Ah, bisa aja kamu. Tapi lihat kamu kayaknya lagi sedih ya. Emang lagi ada masalah apa? Enggak kok, nggak ada apa-apa. Ya sudah, kalau suatu saat kamu butuh bantuan, datang padaku ya. Aku sedang bekerja di dekat situ. Oke? Purbasari pun tersenyum mengangguk-angguk dan melangkah menjauh dari tempat tersebut. Sementara Kuproy tetap melanjutkan pekerjaannya. Selama beberapa hari, Kuproy selalu mengamati Purbasari yang sendirian dan tampak tak ada tujuan. Kuproy yang semakin penasaran kemudian mendekati Purbasari. Sudah berapa hari ini kamu muter-muter di sekitar sini? Sangat mencurigakan jika kamu sedang tidak ada masalah. Aku nggak apa-apa kok. Yang benar. Iya. Yaudah nih ada makanan buat kamu. Emangnya kalau aku ceritain, kamu mau bantuin? Ya coba kamu cerita dulu. Mungkin ada yang bisa aku bantu. Ayahku baru saja meninggal dan aku diusir oleh kakakku. Kakakmu? Siapa namanya? Purbararang. Kok dia bisa berbuat jahat untuk kamu? Dia memang jahat dan sangat membenciku. Cup, sudahlah. Tidak perlu menangis. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Ya, Kuproy, kamu benar juga. Lagian kan ada aku di sini. Sementara itu, berbanding terbalik dengan Purbasari yang sedang mengalami kesulitan, sang kakak Purbararang sedang menikmati dan menghambur-hamburkan harta warisan yang didapatkan. Dia membeli pakaian mahal, perhiasan, bahkan berlibur ke luar negeri dengan suaminya. Sudah cukup lama semenjak kepergian sang ayahanda, dan kehidupan Purbasari masih saja dalam kesulitan. Hingga pada suatu hari, Tolong, di sini gelap. Aku haus, aku lapar, aku pengen instastory. sungguh malam nasib sang pengacara. Sudah lama ia dikurung dan dibiarkan di gubuk begitu saja. Tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Hingga pada suatu ketika, sebuah keajaiban pun terjadi. Ya Tuhan, kenapa aku masih di sini? Bagaimana nasibku? Bagaimana followersku? Ada apa gerangan sih kawan? Aku tersiksa. Aku tidak bisa keluar dari sini. Gitu. Loh, kok ada orang? Kamu siapa? Tolong lepasin aku. Mata aku ditutup. Tolong. Saya bisa membantu kamu, tapi bisakah kamu berjanji akan membantu saya? Mau bantuin apa emangnya? Sudahlah, jawab saja dulu. Bisa atau tidak? Ya udah deh. Mau. Oke deh. Aku masih gelap ya? Kamu masih marah, Meong? Oh iya. Aduh, makasih. Bukannya. Iya, saya Pak Yanto, klien kamu. Kok Bapak bisa di sini? Bisa dong, saya datang di sini khusus buat membantu kamu. Oh, kalau gitu makasih ya, Pak. Tapi ya, kamu sudah janji kan bakal ngebantu saya? Iya, bakal mau. Bagus. Kalau boleh tahu, emang bantuin apa, Pak? Cukup. Ayo ikut saya. Oke, mantap. Pengacara pun akhirnya berhasil bebas dengan bantuan si arwah ayahanda. Ia pun berjanji untuk bersedia membantu ayahanda sebagai balas budi. Di lain waktu, Purbasari dan Kuproy menjadi semakin dekat dan mulai timbul benih-benih asmara. Kuproy, tungguin. Cepet, lama bet. Sabar, duduk dulu, istirahat. Istirahat terus. Itu es krim kamu nggak mau ngasih aku. Kamu mau? Mau nggak? Coklat atau apa? Oke. Bukain dong. Semua satu beban bet. Makasih. Pertama. Enak ya? Enak kan coklat? Enak sih strawberry. Purbasari, kamu tahu nggak? Apa? Minyak apa yang goreng? minyak apa yang bisa bikin panas? Minyak goreng? Salah. Minyak tawon? Salah juga. Apa
Nggak tahu ah. Menyaksikan kamu dengan yang lain. Bisa aja kamu Kuproy. Enak loh es krim yang coklat. Yang ini juga lumayan. Pak, Tapi udah mau habis. Tukeran mau nggak? kamu ini udah cair. Ini juga udah cair. Ih, belepotan. Bolot. Lep. Purbasari terdiam dan terpaku melihat Kuproy. Kamu kenapa lagi Purbasari? Aku teringat sesuatu. Suatu apa tuh kalau boleh tahu? Pengacara keluarga aku tiba-tiba menghilang di saat hari pembacaan wasiat. Menghilang. Maksudmu bagaimana? Iya, dia menghilang tiba-tiba. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada syaratnya nggak? Nggak ada. Aku bisa meminta bantuan dan menjamin Kuproyku untuk menyelidikinya. Wah, makasih Kuproy. Kuproy, aku punya saran. Lebih baik rambutmu dilepas saja kuncitannya. Entah, sepertinya lebih bagus seperti itu. Bagaimana sekarang? Pencarian memakan waktu yang cukup lama, namun membuahkan sebuah hasil. Salah satu jamet, temannya Kuproy, mendapat informasi dari Purbararang itu sendiri tentang apa yang terjadi pada pengacara. Mendengar hal itu, Purbasari semakin khawatir dan meminta bantuan Kuproy untuk mencari tahu kembali keberadaan pengacara. Purbararang sungguh sudah melewati batas. Aku tidak menyangka dia bisa berbuat sekeji itu. Cobalah tetap tenang Purbasari. Tidak Kuproy, perbuatan dia sungguh sangat tidak manusiawi. Apapun yang diperbuat kita harus tetap tenang, oke? Tidak, aku tidak Kamu bisa harus tenang. tenang. Tenang, oke? Oke, ya. Ya oke. Dari kejauhan, si pengacara dan arwah ayahanda memperhatikan Kuproy dan Purbasari. Inilah saat yang tepat untuk pengacara membantu arwah ayahanda. Stop. Terus saya harus ngapain, Pak? Temui mereka. Ntar mereka kaget. Ya iyalah, kamu kan hilang. Ya udahlah. Sana. Semangat pengacara. Nah, itu siapa? Siapa? Itu. Loh, pengacara? Hai. Maksud kamu apa, Hai? Kan kamu udah hilang selama beberapa minggu. Kok tiba-tiba kamu bilang hai ke aku? Ya gimana orang disekap sama Purbararang? Oh, aku udah tahu berita itu dari temannya dia. Siapa? Pengacara semakin kebingungan melihat tingkah Kuproy, sementara Purbasari mukanya merah, tersipu malu. Pacar lo? Iya. Enggak. Disgust. Kenapa bisa di sini? Sebenarnya aku dilepasin sama ayahmu. Aku di sini buat bantuin kamu dapetin warisan lagi. Emang bisa ya, bukan sudah meninggal. Lu bohong kan? Ih, tahu apa? Emangnya kamu ngerti? Udah. Aku pokoknya bakal bantuin kalian. Jadi, tapi aku lapar. Mending kita ke warung dulu. Cari makan. Ayo. Purbasari, Kuproy, dan pengacara pun pergi untuk mencari makan sambil memikirkan rencana. Oh, enak banget makanannya. Pelan-pelan pengacara, nanti kamu keselak. Nggak bisa lah, Mak. Ini harus cepet habisin. Emangnya kamu udah berapa lama nggak makan? Sebulan. Hah? Udah sebulan. Perasaan ayahku baru meninggal 2 minggu yang lalu. Udah. Masa bikin? Purbasari itu dimakan mie-nya baru dingin. Oh, iya ya. Kalau nggak ini aku cobain. Enggak, nggak mau. Purbasari dan Kuproy tampak semeringah mendengar ucapan pengacara. Jadi gimana nih rencana kalian? Udah. Sebenarnya aku ada softwarenya. Jadi pakai ini kita bisa gunain buat lawan Purbararang. Gimana tuh caranya? Lapor polisi.
Ih ribet banget, mendingan kita print aja, abis itu kita tunjukin ke dia. Emang bisa? Ih bisa, kita coba aja dulu. Yuk. Yuk. Purbasari, Kuproy, dan pengacara pun pergi ke fotokopian. Setelah mendapatkan berkasnya, mereka pun mendatangi rumah Purbarara. Udah siap belum? Insya Allah udah. Yaudah gas, ayo. Nanti apa nih rame-rame sini? Hai. Loh, kok lo bisa? Ya bisa lah. By the way, gue ada sesuatu nih buat lo. Bah, dari mana surat-surat ini? Kepo. Ini gak bisa dibiarin. Dukun, suamiku. Kemudian, Dukun dan suami Purbarara keluar dari rumah tersebut. Mereka pun terkejut akan kemunculan pengacara. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Kita kesini mau memperjuangkan kembali hak-hak aku yang telah kamu ambil, Kak. Emangnya kalian bisa apa sih? Semua harta ini udah milik aku lah. Ini suratnya di tangan aku. Emangnya kamu pikir kita bodoh? Aku tuh masih ada soft file-nya. Seharusnya kamu sadar, Kak. Harta ini semuanya amanah dari ayah kita. Tidak, aku tidak terima. Sebaiknya kalian semua pergi dari rumah ini. Seharusnya kamu sadar Purbararang, ini semua Purbasari punya. Cepat pergi ya! Suatu saat kamu pasti akan mendapatkan balasannya, Purbararang. Sudah, lebih baik kita pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan melihatnya. Aku jijik, aku benci. Seminggu berlalu, Purbararang selalu kepikiran dengan apa yang akan terjadi dan ia belum siap untuk kehilangan harta yang ia miliki sekarang. Ia tidak mau makan dan tidak mau keluar kamar. Salah satu jamet memberitahu Kuproy, kehidupan Purbararang dan suaminya sudah sangat tak terurus, sama seperti rumahnya yang mulai penuh. Sementara Purbasari dan pengacara telah menyiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan untuk segera mengembalikan semua hak yang telah diambil Purbararang. Mereka pun kembali menghampiri rumah Purbararang. Purbasari tidak kuat menahan air mata saat melihat kondisi saudaranya. Kak, kenapa seperti ini, Kak? Ya Allah. Pergi kamu, kenapa kamu kembali ke sini? Kak, bertobatlah, harta ini membuatmu buta kan semuanya, Kak. Berpikirlah jernih. Tidak, aku gila, ini semua karena dirimu. Tidak, Kak. Ini semua memang hartaku, tapi aku tidak akan membuangmu. Tidak seperti kamu membuangku, Kak. Apakah aku jahat itu? Sangat Purbararang. Kamu mengusir adikmu saat setelah pengumuman warisan dan tidak memberinya uang sepeser pun. Maafkan aku, adikku. Aku tidak menyadari itu semua. Ya, Kak. Tidak apa-apa. Aku sudah memaafkanmu. Purbararang sangat terkejut. Dia pun sadar bahwa dia sudah sangat jahat. Sedangkan adiknya tidak pernah melakukan hal yang jahat padanya. Mereka pun saling memaafkan dan akhirnya hidup rukun selamanya. Sia-sia ya semua ini.